Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Baik. saya Lutfi Rahmawati. Saya dari 12 di sini. Saya akan membacakan sinopsis dari novel Partikel karya Dewi Lestari. Sinopsis yang pertama itu novel Partikel ini menceritakan tentang tokoh yang bernama Zara dan keluarganya mendiami di kampung Batu Luhur, tepatnya di kota Bogor. Zara memiliki adik yang bernama Hara. Karena Zara anak tertua, ayahnya yang bernama Firas itu lebih memilih mendidik Zara sendiri dibandingkan disekolahkan. Firas sendiri adalah seorang dosen dan ahli mikologi. Setelah beberapa tahun di Batu Luhur, banyak kejadian aneh yang menimpa keluarganya Zara. Tuduhan itu selalu berujung kepada ayahnya Zara. Firas terkucilkan mulai dari lingkungan kerja, desa, maupun bahkan keluarganya sendiri. Semua ini berawal dari obsesi Firas kepada satu tempat angker yang bernama Bukit Jambul. Ketika anak ketiganya lahir cacat dan meninggal, cacat seperti siluman ular dan meninggal, keluarganya menyalahkan Firas dan Bukit Jambul yang dianggap membawa kutukan. Suatu hari setelah meninggalkan amanat kepada Zara untuk melindungi Bukit Jambul, Firas lenyap dan menghilang, benar-benar tidak terlihat wujudnya. Satu-satunya jejak yang ia sisakan hanya jurnalnya. Kepergian Firas malah membuat hubungan Zara dan keluarganya semakin rumit. Zara dianggap aneh dan pemberontak sama seperti ayahnya. Sampai pada akhirnya Zara pun bersekolah, lalu ia pun sering membuat masalah. Di sekolahnya itu Zara bertemu dengan sahabat barunya. Ada seorang anak baru yang berasal dari Nigeria bernama Koso menjadi teman sebangkunya. Pada ulang tahunnya yang ke-17, sebuah kamera langka tahu-tahu dikirim untuk Zara. Tidak ada identitas pengirim. Zara yakin melacak kamera tersebut akan mengungkapkan keberadaan ayahnya. Zara akhirnya memutuskan belajar fotografi. Karena kamera-kamera tersebutlah Zara bisa pergi mencari ayahnya dengan alasan menjadi fotografer. Zara sempat bekerja di penampungan orangutan Tanjung Puting sampai akhirnya ia mendapat tawaran di London. Lalu Zara bertemu dua teman barunya yaitu Paul dan Zeig. Zara diajarkan menjadi fotografer profesional. Di London, Zara menemukan cinta pertamanya dan ia pun dipertemukan kembali dengan sahabat lamanya yang bernama Koso. Berkat bantuan Paul, Zara menemukan jejak seorang bernama Simon Hardiman di Glastonbury. Simon diduga adalah orang yang mengirimkan kamera untuk Zara. Simon dan Firas ternyata memiliki hubungan pertemanan. Simon berencana membantu penelitian Firas, tapi belum sempat terwujud. Setelah berbicara banyak, Simon akhirnya menyarankan agar Zara menggunakan bantuan tanaman enteogen yang diyakini Firas menjadi kunci terbukanya dimensi, di mana Zara akan ditemukan oleh orang terdekatnya yang sudah meninggal. Jadi katanya kalau ayahnya terdekatnya yang sudah meninggal, jadi kalau ayahnya ditemukan dalam dimensi itu artinya ayahnya masih hidup, hanya menghilang dari keluarganya mereka. Zara melakukan percobaan pertamanya. Simon dibantu seseorang shaman bernama Hauke. Jadi analitiknya itu, berikan mataku yang ada di belakang mikroskop. Mataku berada di belakang lensa kamera. Tak jarang tanganku ikut membabati berlukan setiap tim kami menyusur hutan buin di dalam lambung hutan tropis. Tak jarang status manusia menciut menjadi kutu yang tersesat dalam liukan bulu biri-biri. Tidak cuma predator singa yang perlu diwaspadai, tetapi juga rimba mikroba yang tak kelihatan itu. Halaman 6. Dramatiknya itu yang pertama ada dramatik bentuk fisik secara lahir. Semua diawali oleh kakekku Habib Jalaluddin, pria keturunan Arab bertubuh tinggi dan gagah, berdiri dan di sebelahnya seperti dinaungi pohon besar yang kokoh.
ini membuat lambang kumis dan alisnya mencuat kontras. Entah itu penduduk, kerabat, anak, atau cucu, kami semua serentak memanggilnya Abah. Yang kedua itu ada dramatik melalui jalan pikiran tokoh lain. Aku memiliki jam cemas, ibu semakin molas. Yang ketiga itu ada dramatik melalui tindakan tokoh. Cerita saya itu memang belum tentu benar, Pak. Namanya juga cerita yang diceritakan Bu Aminah tentang Adam dan Hawa. Kan belum tentu benar juga. Yang keempat itu ada dramatik melalui setting atau latar tokoh. Esok paginya akan dibangunkan oleh suara awa yang bersahut-sahutan bercampur tonggeret yang memekakan hutan dengan bunyi bergoak-goak konstan bagai mesin. Satu fantasiku yang terjungkir tentang hutan adalah suara-suara ini. Dulu kupikir hutan adalah tempat yang sunyi sepi. Aku salah besar. Ternyata setiap telinga kita dibombardir tonggeret, cericit burung, teriakan monyet, dan entah hewan apa lagi yang tersembunyi dari seliwet perpohonan. Dramatiknya yang kelima itu ada dramatik melalui dialog antar tokoh. Mereka itu setiap tukang sulap tanah, ya. Betul sekali. Lewat dua kejadian itu evolusi akhirnya menggiring semua makhluk untuk bersimbiosis dengan fungi. Fungi adalah konstruksi dasar sistem kehidupan di bumi. Selanjutnya itu ada protagonis Zara. Zara itu orangnya itu ateis dan panteisme. Dia lebih percaya kekuatan Tuhan berasal dari alam. Dia bahkan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dia lebih memilih mempercayai dengan bukti-bukti sains. Dia juga keras kepala, jenius, setia kawan. Dia pun berpenampilan tomboy dan dia adalah seorang yang memiliki ketertarikan dengan keindahan alam. Yang kedua itu ada Firas. Firas itu sebagai ayahnya. Dia sangat jenius. Dia juga bekerja sebagai dosen plus ilmuwan. Lalu dia pun terobsesi dengan satu tempat yang bernama Bukit Jambul, memiliki sifat keras dan sedikit misterius dan tidak terbuka oleh orang kecuali hanya dengan Zara. Yang ketiga itu ada ibunya. Ibunya itu sifatnya itu lemah lembut, pemaaf, dan ia terlahir dari keluarga agamis. Yang keempat itu ada Hara. Hara itu ia memiliki sifat yang perhatian atau peduli. Hara ini sebagai adiknya. Nah, yang kelima itu ada kakeknya. Kakeknya itu keras kepala, agamis, selalu sangat menyayangi dengan cucu-cucunya. Yang kelima itu ada Koso. Koso ini sebagai teman sebangkunya. Berasal dari London, kulitnya eksotis, rambutnya ikal, badannya tinggi, kurang pintar, sahabatnya Zara. Nah, yang terakhir itu ada Paul. Dia tinggi, kulitnya putih, khas orang London, sifatnya perhatian, lembut. Ternyata Paul diam-diam menyukai Zara. Jadi amanatnya itu kita harus lebih percaya bahwa adanya kekuasaan Tuhan. Itu nyata sebab Tuhan adalah yang menciptakan semua makhluk hidup termasuk manusia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.